Lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tesur Afandi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah tentang mencari ilmu. Saking banyaknya permintaan dari teman-teman kita semua, saya menyajikan sebuah tema ini untuk memberikan kesadaran kepada kita semua selaku anak bangsa, penerus bangsa, untuk terus dan terus belajar walaupun musim pandemi seperti ini. Jadi kita tetap semangat, jangan sampai luntur dengan semangat untuk mencari ilmu. Nah, pada tayangan kemarin juga saya sudah tayangkan beberapa informasi yang mungkin berguna bagi kita semua untuk terus dan terus belajar. Nah, bagaimana sih sebenarnya ilmu ini sangat penting anak-anak? Begitu banyak ilmu yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kalau kita mau belajar, kita dianjurkan untuk membaca, menuntut ilmu. Coba doanya gimana? Ada yang bisa apa enggak? Nah, Bapak akan ajarkan doa menuntut ilmu, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, itu anak-anak, doanya sangat mudah sekali untuk dihafalkan. Bahkan doa ini sering dihafalkan sama anak-anak di bawah usia kalian, anak TK katakanlah, anak SD, mereka sudah hafal semua. Tinggal kita bagaimana, kalian bagaimana, mau belajar apa tidak. Nah, ini kenapa belajar itu sangat penting anak-anak, karena belajar itu membedakan seseorang dari satu orang kepada orang yang lainnya. Bayangkan sekarang, untuk jadi dokter perlu ilmu. Untuk jadi insinyur yang hebat perlu ilmu. Untuk menjadi seorang presiden juga perlu ilmu. Untuk menjadi seorang guru perlu ilmu. Namanya ilmu mengajar atau ilmu mendidik. Nah, ada cerita anak-anak. Suatu saat ini ya, ada kancil dan ada buaya. Kalau kita lihat, kalau kita baca di ceritanya, begitu sangat asik sekali. Ternyata buaya dan kancil, si kancil mau lewat, kemudian mau dimakan buaya. Tapi kemudian si kancilnya punya pikiran, gimana ya biar saya lewat ke sungai itu, tapi saya tidak dimakan sama buayanya. Akhirnya terjadi di sana dialog, kompromi antara si kancil sama si buaya. Nah, apa yang diminta sama buaya? Si kancil pertama, ya gak apa-apa, mau dimakan nanti. Tetapi kemudian si kancil karena punya pikiran yang cerdik, maka si kancil selamat melalui bantuan dari buaya dan dia sampai kepada tujuannya. Nah, inilah yang dimaksud Pak Guru. Maka dengan kecerdasan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seseorang derajatnya dari level pertama, level kedua, level ketiga. Allah mengangkatnya. Jadi tidak ada yang rugi, karena Allah juga perintah pada kita untuk belajar dengan selalu membaca dan membaca. Kalian pasti tahu bahwa di dalam surat pertama Allah turunkan
melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad sendiri tidak bisa, sampai ketiga kalinya baru bisa. Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah, bacalah, bacalah. Akhirnya sudah ketika itulah Rasul mampu membaca. Apa pelajarannya bagi kita sebenarnya? Pelajaran bagi kita sebenarnya adalah satu. Belajar, belajar, belajar. Jangan ada istilah bosan dalam belajar. Bukankah ada yang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik? Maka mari kita mencari sebuah pengalaman. Pengalaman kita sekarang sekolah, pengalaman kita di musim seperti ini, jadikan guru yang terbaik. Walaupun belajarnya daring, tapi tetap semangat. Jangan lupa ya, tetap ngisi presensi, mengikuti KBM dengan baik, melaksanakan tugas yang diberikan. Itu menjadi modal dasar bagi kita selaku pelajar. Apa yang membedakan lagi seorang dengan orang pintar, orang bodoh dan sebagainya? Sebenarnya kalau mau belajar tidak ada orang bodoh. Semuanya bisa. Yang penting usahanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gak akan bisa merubah seseorang itu kecuali bisa merubah atas usahanya sendiri. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Ayo kita merubah. Cara kita belajarnya mungkin kita rubah. Yang tidaknya hanya membaca 1 kali sehari, kita tambahkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sampai 5 kali. Sampai mungkin yang kita baca sudah hilang bukunya, tapi ilmunya masih ada di kepala kita. Itulah yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan sekali lagi treatment langkah ini bagi kita untuk membaca, membaca, dan membaca, agar kita merubah diri kita menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Syukur-syukur mau mengajarkan kepada orang lain. Seperti saya, walaupun bodoh, tidak bisa apa-apa, tapi kalau mau mengajarkan sama yang lain kan bermanfaat. Makanya seorang guru disebut Pak Guru karena menyampaikan ilmunya. Begitu juga dengan dokter, begitu sangat tinggi, sangat mahal sekarang sekolahnya, karena ilmunya juga mahal. Guru juga sama, mahal ilmunya. Ayo sekarang kita belajar. Belajar yang benar. Itulah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa pada pertemuan dan pada video-video selanjutnya saya akan memberikan beberapa tips bagaimana kita belajar dengan benar. Bagaimana kita belajar menjadi orang yang cerdas, bagaimana kita manajemen waktu kita agar waktu itu berguna bagi kita, tidak terbuang sia-sia. Akhirnya untuk menutup pertemuan ini, saya akan membaca surat Al-Asri yang itu jadi pedoman kita untuk menggunakan waktu kita selama kita menjadi pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi waktu asar, demi masa, sesungguhnya manusia itu semua dalam kerugian kecuali mereka illallazina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa 'amilus solihati, dan saling menasehati dalam kebenaran. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahi la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.